sebagai konselor. Saya Nurnawati sebagai konseling. Selamat menyaksikan. Yeah, yeah, Bobby Valentino. Ya Bu, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Iya, tidak apa-apa nak. Silakan dulu. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Saya dengar Indah juara 2 ya di lomba pelukis kemarin. Iya Bu. Wah hebat, selamat ya. Iya, terima kasih Bu. Izin, kedatangan kamu ke sini atas keinginan sendiri atau ada pihak lain yang menyarankan untuk menemui ibu? Oh, saya ke sini atas keinginan orang tua saya dan wali kelas Bu. Wah, apakah sebelumnya Indah pernah melakukan layanan konseling? Tidak Bu, ini pertama kalinya. Baiklah kalau begitu, ibu akan menjelaskan tentang proses konseling. Jadi, konseling itu adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli yang sedang mengalami masalah dalam upaya mengatasi problem kehidupannya. Seperti itu ya Bu. Iya, seperti itu. Ina juga tidak perlu ragu dalam proses konseling ini. Ada asas kerahasiaan yang mengikat kita. Ina tidak perlu khawatir karena semua informasi dalam proses ini akan dirahasiakan. Ada juga asas keterbukaan, yaitu Ina bisa mengungkapkan masalah yang dialaminya secara lebih jujur. Serta ada juga asas kesukarelaan, yaitu asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan untuk mengikuti atau menjalani layanan ini tanpa paksaan. Itu adalah asas yang mengikat kita dalam proses ini. Jadi Ina tidak perlu ragu. Syukur rasanya mendengar penjelasan Ibu. Jadi saya merasa lega untuk mengungkapkan apa masalah yang saya hadapi Bu. Alhamdulillah. Masalah seperti apa yang kamu hadapi? Saya agak bingung sebenarnya. Saya dan ayah saya saling bertengkar dan saya juga sering merasa malas ke sekolah. Baiklah, ibu mengerti maksud kamu. Namun sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, ada hal yang perlu ibu sampaikan bahwa pertemuan ini memiliki prosedur dan tujuan, yakni membantu kamu dalam menemukan solusi dari permasalahan kebutuhan yang sedang kamu hadapi. Ibu percaya bahwa kamu memiliki solusi untuk masalah tersebut. Hanya saja perlu diperjelas agar solusi itu benar-benar dapat kamu terapkan dalam keseharian kamu. Oleh karena itu, peran ibu di sini adalah membantumu memperjelas solusi-solusi yang akan kamu tempuh untuk menyelesaikan masalahmu. Bagaimana? Iya Bu, semoga saya dapat solusi yang baik. Amin. Jika kamu aktif dalam proses konseling ini, tentunya kamu akan menemukan sendiri solusi terbaik yang bisa dilakukan atas masalah yang sedang kamu hadapi. Bahkan hal-hal kecil pun yang terjadi dalam kehidupanmu bisa menjadi sebuah petunjuk adanya sebuah solusi. Jadi santai saja, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Ya Bu, saya sangat mengharapkan. Ibu sangat senang karena kamu memiliki semangat yang tinggi untuk bisa lepas dari masalah yang sedang kamu alami. Dan perlu kamu ketahui, ibu merencanakan pertemuan ini diadakan 3 kali seminggu yang bisa kamu pilih sendiri waktunya. Dan setiap pertemuan waktunya 45 menit. Apakah kamu setuju? Ya Bu, saya setuju. Ibu sangat senang mendengarnya. Baik nak, tadi Indah mengatakan kamu dan ayah kamu sering bertengkar dan kamu juga sering merasa malas datang ke sekolah. Ya Bu, akhir-akhir ini saya merasa malas di sekolah karena berbagai hal telah mengganggu pikiran saya. Terutama karena saya sering bertengkar dengan ayah saya dan juga hubungan saya dan teman saya tidak begitu baik. Kamu merasa malas ke sekolah karena kamu terganggu dengan apa yang sedang kamu pikirkan. Coba ceritakan lebih lanjut tentang hal-hal yang mengganggu pikiranmu itu. Begini Bu, saya malas ke sekolah karena di rumah saya sering bertengkar dengan ayah saya dan saya juga tidak mau bertemu dengan teman saya karena mereka tidak menyukai saya. Boleh Ibu tahu apa yang menyebabkan bersikap demikian? Begini Bu, saya merasa jengkel jika ayah saya selalu memarahi saya tanpa sebab dan juga teman-teman saya selalu mengejek saya. Jadi
sekolah. Ya Bu, betul sekali. Kenapa kamu selalu bertengkar dengan ayahmu? Dan juga kamu selalu berkata kasar dengan temanmu. Saya benci dengan diri saya sendiri yang sering bertengkar dengan ayah saya karena saya sering marah-marah tanpa sebab. Jadi saya juga marah pada ayah saya di rumah dan saya berkata kasar kepada teman saya karena mereka mengejek dan tidak ingin berteman dengan saya. Apakah kamu sudah pernah mencoba untuk tidak marah pada ayah dan tidak berkata kasar lagi dengan temanmu? Saya sudah pernah berusaha, saya sangat ingin mencoba terus berusaha, tetapi saya tidak bisa menghilangkan kebiasaan itu. Jadi saya tidak bisa ingin mencobanya lagi. Ibu memahami perasaanmu, tapi kamu katakan sudah tidak ingin lagi mencoba untuk tidak bertengkar dengan ayahmu dan tidak berkata kasar lagi dengan temanmu. Tetapi kok sekarang malah ingin terus berusaha? Saya sangat ingin menghilangkan kebiasaan buruk ini, tapi sepertinya saya tidak akan bisa merubah sikap saya terhadap ayah saya yang selalu memarahi saya dan teman-teman saya yang menjauhi saya karena sikap saya. Kamu marah pada diri kamu sendiri karena merasa tidak bisa mengubah sikapmu terhadap ayah dan temanmu? Iya Bu. Saya memahami perasaan kamu dan pastinya kamu merasa sedih. Ya Bu, saya sedih karena telah membuat ayah saya marah pada saya. Saya benci dengan diri saya sendiri karena gara-gara saya sehingga semuanya jadi seperti ini. Kamu merasa ayah terus memarahimu tanpa sebab? Ya Bu. Terkadang memang kita sedikit marah pada diri kita sendiri jika kita membuat suatu kesalahan, yaitu bertengkar dengan ayahmu dan selalu berkata kasar kepada temanmu. Tetapi ingat, jangan sampai perasaan marah itu menguasai diri kamu sehingga membuat kamu malas ke sekolah. Ya, kira-kira begitu Bu. Perasaan marah terhadap diri saya sendiri seringkali membayangi aktivitas saya sehari-hari. Oh ya? Ya Bu, setiap saya melakukan sesuatu kegiatan, perasaan marah pada diri saya seringkali membayangi sehingga semua yang saya kerjakan kurang maksimal. Dan dari masalah itu sehingga saya malas ke sekolah dan saya sangat takut apabila ayah saya benci dengan saya dan teman-teman saya menghindari saya. Kamu mengatakan rasa malas selalu ada dalam aktivitas kamu. Kemudian kamu malas ke sekolah dan pada akhirnya kamu merasa takut jika sampai kamu dibenci oleh ayahmu dan dihindari oleh teman-temanmu. Benar sekali Bu. Kamu merasa putus asa dan kecewa dengan segala usaha yang kamu lakukan untuk mengatasi masalah kamu sehingga semua aktivitasnya menjadi berantakan dan kamu tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Ya Bu, saya sedih karena saya tidak bisa mengubah sikap saya yang buruk itu. Baik, apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya harus lebih memahami ayah dan teman. Ayah sendiri tidak membenci saya. Bagaimana ingin kamu lakukan itu? Saya akan berusaha memahami ayah dengan berbicara lebih baik lagi dan berteman kembali dengan teman saya. Baik, Ibu sangat senang bisa membicarakan malam hari. Sudah jelas bahwa kamu telah mengetahui banyak hal dan Ibu sangat terkesan bahwa kamu datang ke sini hari ini untuk bercerita kepada Ibu. Ini tidak mudah bagi kamu berada di sini hari ini, menggunakan waktu pribadi dan juga hal-hal yang sulit kamu ungkapkan. Tapi Ibu terkesan dengan kesediaan kamu untuk bekerja sama dengan Ibu hari ini. Terima kasih Bu, saya juga sangat senang dan lega akhirnya saya bisa menemukan titik terang dari masalah saya ini. Baik Nak, karena beberapa tujuan kita telah kita rumuskan bersama dan agar kita bisa melihat hasilnya untuk beberapa hari ke depan, antara saat ini dan hari-hari berikutnya kita bertemu. Ibu ingin kamu menyelesaikan masalah sesuai yang telah kamu susun tadi, sehingga kamu dapat menjelaskan kepada Ibu tentang bagaimana perkembangan penyelesaian masalah kamu. Jadi saya harus mengamati apa saja yang terjadi ketika saya mencoba menyelesaikan masalah yang dengan strategi yang telah saya buat itu. Begitu maksudnya Bu? Benar sekali. Baik Bu, saya akan melakukannya. Bagus. Kapan kita bisa bertemu dan mendengarkan kemajuan kamu? Bisa hari Senin depan Bu? Baik, jam berapa? Saya kira yang istirahat. Baik, jadi kita akan bertemu hari Senin jam istirahat. Oke, senang berdiskusi dengan hari ini. Nah, Ibu sangat terkesan dengan solusi yang kamu buat untuk dirimu. Ya Bu, saya juga senang curhat dengan Ibu. Terima kasih Bu. Tidak masalah, kamu yang membantu diri sendiri. Baik, sampai ketemu hari Senin depan ya. Baik Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya.
bagaimana